aku jam 9 malam, mereka jam 9 pagi. Nah, paling seperti itu, jam 9 malam aku baru mulai ngajar ke kayak Toronto ke Amerika gitu. Jadi apa sih yang membuat melatar belakangi seorang Dylan untuk membuka sekolah vokal atau les vokal itu? Iya, sebenarnya udah lama hal ini nih pengen terwujud gitu dari tahun-tahun lalu gitu. Tapi baru terwujud karena baru berani ke arah sini membuka sekolah musik, sekolah vokal, karena memang dari istriku yang support dan juga merealisasi ini sebenarnya istriku nih, semuanya pemikiran semua dari istriku. Jadi aku tuh yang menjalankannya dan juga banyak disupport sama teman-teman juga, sama keluarga, sama teman-teman Aida juga. Pokoknya saling keterkaitan. berapa lama sih untuk mengurungkan waktu? Oke nih, gue bakal buka istilahnya sekolah vokal. Ini persiapannya berapa lama? Sebenarnya udah lama, cuman kan mau sebenarnya dari Delon itu tahun 2019 sudah mulai ngajar karena banyak dari fansnya dia yang memang pengen, kok mau dong aku belajar vokal. Jadi sebenarnya 2019 sudah mulai ngajar, tapi waktu itu belum pandemi kan, jadi masih tatap muka gitu. Bahkan ada beberapa penyanyi yang memang pengen mengasah vokal sama Delon. Terus ketika itu memang sudah terbersit, kita kayaknya bisa nih bisnis buka sekolah vokal gitu. Tapi terus karena ada pandemi di tahun 2020, jadi masih di sebatas angan-angan, tapi sudah berencana memang di awal pandemi itu 2020 kita mau buka sekolah vokal gitu kan. Terus sampai akhirnya kok pandemi nggak selesai ya, tapi kita sudah mulai cari tempat, persiapan apa gitu kan. Terus akhirnya Gayung bersambut gitu kan, ada beberapa rekan Delon yang mau ngajakin kerjasama. Akhirnya kita memang di akhir 2020 sebenarnya sudah mau buka, tapi tertunda karena kita maunya selesai pandemi aja deh kita baru buka. Tapi ternyata memang kita berpikir juga karena di sekolah vokal ini kan private ya, jadi tidak terlalu banyak orang, tidak ada kerumunan. Jadi kenapa enggak kita buka aja, karena memang murid-murid juga butuh sarana dan tempat untuk berlatih vokal. Jadi akhirnya kita setelah beberapa bulan kita persiapkan dan kita ya akhirnya bertekad buka aja gitu kan. Dan ternyata disupport oleh murid-murid yang selama ini berlatih online selama pandemi selama 1,5 tahun, dan orang tua murid juga support kita untuk yuk buka aja supaya kita juga ada tempat dan sarana untuk belajar. Ada hambatan lain nggak selain pandemi? Hambatan selain pandemi persiapannya sih ya, karena kita memang benar-benar baru kan, jadi kita bingung mau buka seperti apa dan sebagaimana dan caranya seperti apa gitu. Jadi banyak nanya ke kiri ke kanan, banyak teman juga yang buka sekolah musik, sekolah vokal gitu. Jadi kita belajar sambil melihat gitu bagaimana caranya. Ternyata dimulai dari yang seperti Aida bilang, istriku bilang, private ke private, lama-lama jadi meranikan diri untuk buka. Hambatannya sebenarnya sih dari orang tua murid, awalnya mereka ragu-ragu untuk mengirim anaknya ke mari gitu kan, karena juga untuk proses belajar mengajar sendiri kan masih daring, masih online. Benar. Gitu kan. Tapi kan kita menawarkan kegiatan belajar mengajar offline. Jadi kita juga memberikan pengertian ke orang tua murid bahwa yang pertama kami menerapkan prokes dengan ketat. Guru-guru di sini kami sendiri juga yang pertama sudah vaksin, yang kedua juga kita swab antigen secara berkala. Kemudian seperti ruang kelas kita tidak ada pelajaran yang banyak siswa, jadi one on one, hanya guru dan murid. Dan di setiap sesi 45 menit, setelah itu ruangan selalu dibersihkan, didesinfektan, jadi sarung mic selalu diganti. Jadi kemudian hambatan-hambatan itu yang awalnya menjadi keraguan para orang tua murid untuk mengirim anaknya ke sekolah ini, akhirnya oh ya aman ya, cukup aman dan cukup safe gitu. Bahkan mungkin nanti juga kalau misalkan sekolah sudah mulai pengajaran offline juga, ketika memang sebenarnya kita bisa kok mengatasi pandemi corona ini asal kita semua disiplin. Jadi baik dari gurunya, baik kami yang menyediakan tempat, baik murid-murid, kalau memang kita menerapkan prokes dengan ketat sebenarnya itu tidak masalah gitu kan, asal kita mau disiplin ya, asal kita benar-benar mau melakukan semua prokes itu, semua hambatan yang tadinya ada keraguan-raguan itu bisa diatasi. Dan
sayang sekali kalau misalkan hanya karena pandemi ini jadi kegiatan belajar mengajar itu terhambat gitu kan. Jadi kalau memang kita bisa strict, kita bisa yuk kita sama-sama kita atasi semaksimal mungkin, itu semua bisa dijalani dengan baik. Kalau untuk hambatannya via Zoom, ada kan tadi anak-anak muda di luar negeri. Kalau hambatannya sendiri seperti apa? Proses belajar mengajar. Hambatannya koneksi. Tapi selama ini sih koneksinya fine aja sih. Jadi memang di sistem pengajarannya melalui online, virtual, melalui Zoom atau video call gitu. Jadi itu tergantung koneksi. Koneksi selama ini di rumah kita cari yang terbaik, yang tercepat. Jadi gak ada masalah. Kalau soal penyesuaian waktu nih, karena kan di sini sama. Waktu benar. Kalau di Amerika itu beda waktunya sekitar 12 jam, 13 jam gitu. Ya, berarti malam di Malam. Indonesia. Jadi Aku jam 9 malam, mereka jam 9 pagi. Nah, paling seperti itu jam 9 malam aku baru mulai ngajar ke kayak Toronto ke Amerika gitu. jadi Awalnya sih sampai ada murid dari luar, apakah dia memang promosi ke luar juga untuk mengajar mencari murid dari luar atau seperti apa? Dari teman ke teman sih, dari mereka lihat dari sosmed juga. sosmed, dari bibir ke bibir gitu. Mau belajar nih dari Liverpool, dari UK, dari Amerika, dari Singapura. Jadi ada dari mulut ke mulut gitu sih. Jadi Sekarang udah berapa murid yang dari luar negeri itu? Luar negeri, ya lumayan. Jadi kita mengalokasikan waktu, jadi malam di atas jam 8 malam sampai jam 11 malam gitu. Jam 12 itu untuk murid-murid yang di belahan bumi yang maksudnya yang beda waktunya banyak gitu. Terus pagi untuk ibu-ibu gitu, siang sampai sore untuk anak-anak. Ini Mas Delan sendiri yang langsung turun langsung mengajar atau ada guru? Mengajar dan supervisi ya, jadi nggak mungkin karena kita dengan murid yang segini banyak mungkin Delon kewalahan. Jadi ada yang turun langsung, ada yang supervisi, makanya kita seleksi dengan ketat guru-guru yang akan membantu kami semua. Jadi satu tim DVS ini ada beberapa senior, semua guru di sini senior coach yang akan bantu. Apa yang ngebuat Mas Delan awalnya untuk belajar sebagai guru vokal? Karena kan bisa dibilang basicnya kan public figure, musisi asli gitu. Tapi kok mau untuk terjun langsung jadi guru? Awalnya ragu-ragu sebenarnya, ini jujuran ya, ragu-ragu. Tapi lama-lama pertama kali ngajar, kok enak ya, seru juga ya. Terus pemikirannya cuma satu, aku mau cari regenerasi, siapa tahu anak murid aku bisa seperti aku, satu hari sukses. Pikirannya sih cuma itu sih, ingin membantu anak-anak murid yang membutuhkan pengajaran, yang membutuhkan ilmu untuk supaya menjadi penyanyi satu hari melalui melalui dalam vokal studio ini. Pemikirannya sih cuma itu. Mungkin makin meminimalisir kerjaan di dunia entertain, karena kan sekarang kayaknya lebih fokus ke bisnis juga nih, kayak bisnis makanan, bisnis lain sekarang di sini. Apa mungkin dunia entertain bakal diminimalisir? Jadi kayak udah deh fokus bisnis aja gue. Beda juga ya. Masih jalan sih dunia. Jalan beriringan lah, Iya, jalan beriringan. Masih berjalan, nyanyi masih ada gitu kan, puji Tuhan masih. Besok aja mau ada wedding gitu kan nyanyi. Jadi masih ada job, puji Tuhan. On air ya, masih ada. On air, off air. Ya pokoknya seiring sejalan waktu semuanya dilakukan, yang penting halal. Artinya selama pandemi ini job masih jalan terus, bisa bilang seperti itu. Puji Tuhan masih ada. Awal-awal pandemi sih ya, karena memang itu benar-benar yang strict banget gitu Benar. kan. Tapi sekarang sudah mulai ada acara-acara private. Sejak mungkin awal tahun ini ya. Iya. Jadi tetap ada kegiatan walaupun nggak yang berskala besar, tapi Betul. dengan penerapan prokes yang tepat dan Tolokin ketat Dumbro. gitu. Gak cuma itu aja. Jadi maksudnya memang misalkan kita ada event nih, dari penyelenggara eventnya itu memang sudah menerapkan prokes yang ketat. Jadi dari pengisi acara, dari tamunya, dari tuan rumahnya gitu kan. Jadi kita juga oke, fine, kita jalan aja. Jadi memang sekarang sudah ya mau nggak mau kita harus menghadapi ini ya dengan new normal itu, seperti itu.
Mas Delan kembali lagi ke sekolah musik. Dengar-dengar Mas Delan juga yang mengajarkan Rizky Bilar latihan vokal juga ya? Iya. Iya. Iya benar. itu setelah memproklamirkan sekolah musik atau belum? Sebelum? Enggak, tahun ini juga. Awal tahun ya? Awal ya tahun 2020 dan 2021 kita awal. Berarti sudah. Sebelum ini ada udah ngajar private kan, termasuk si Bilar temen. Gimana hasilnya seperti apa Bilar? Belum, baru Beberapa 3 kali apa 4 kali. Nanti yang kelima kan tunangan. Tunangan kan? Iya. Lamaran. Membagi waktu